Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada modul 2.1 ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cornelia Junia SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Barontongko, Kabupaten Kuta Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Ibu Desi Susanti SPD GR sebagai fasilitator, Ibu Yulia Haryati SPD sebagai pengajar praktik. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana diferensiasi pembelajaran dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara yang pertama, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Dan yang kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yakni konten, proses, dan produk. Pemetaan kebutuhan belajar murid dengan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesepakatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajarnya, kecerdasan majemuk atau lingkungan belajarnya. Strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, konten. Guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, misalnya berdasarkan gaya belajar. Guru dapat menyediakan materi dalam bentuk tulisan, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, gaya belajar, maupun profil belajar murid. Yang ketiga, guru memberikan penugasan kepada murid dengan berbagai pilihan untuk menunjukkan pemahaman melalui tulisan, diagram, video, poster, dan lain sebagainya.
Hubungan antar materi dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Ke semua modul itu semuanya berfokus berpihak pada murid dan semuanya memiliki tujuan profil pelajar Pancasila. Hubungan modul 1.1 dan 2.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Pembelajaran Berdiferensiasi. Salah satu cara untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi sangat berhubungan erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hubungan modul 1.2 dan 2.1 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan Pembelajaran Berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak telah memenuhi kebutuhan belajar murid yang mengindikasikan pendidikan yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pada murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Hubungan modul 1.3 dan 2.1 Visi Guru Penggerak dan Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, hubungan modul 1.4 dan 2.1 yaitu budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan lebih baik apabila guru menerapkan budaya positif melalui kesepakatan atau keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Demikian pemaparan saya untuk materi koneksi antar materi di modul 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.